Ya, baik ya. Jadi ini masih kita bahas tentang manajemen proyek, chapter pertama, tapi ini mungkin bagian terakhir ya. Jadi kita akan bahas bagaimana konteks dalam IT project ya. Oke, nah di sini mungkin ada bahasan sedikit ya bahwa project IT itu kan mungkin bervariasi ya, baik dari sisi ukurannya, kemudian dari kompleksitas, kemudian dari produk yang dihasilkan, kemudian area aplikasinya, bahkan dari resource-nya ya, mungkin jelas ya, kalau saya butuh mengembangkan aplikasi mobile, ya saya butuh programmer mobile ya. Kalau saya lagi ngembangin aplikasi untuk desktop, ya saya butuh programmer desktop ya. Oke. Nah, di sini juga disampaikan bahwa IT project team member biasanya ya have diverse background ya and skill set ya. Jadi tidak harus selalu sama ya. Have diverse background supaya kita bisa saling melengkapi ya. Oke. Kemudian IT project use diverse teknologi. Nah, ini juga penting ya. Kemudian supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi yang namanya perubahan teknologi ya. Karena ada kebutuhan-kebutuhan tertentu atau ada sesuatu yang perlu diadopsi dan seterusnya. Nah, kita juga harus bisa antisipasi terhadap diverse teknologi ya. Oke. Nah, contoh di sini ya, beberapa hal yang mempengaruhi ini penting banget ya. Kenapa IT project management jadi lebih kompleks juga ya, semakin kompleks ya. Jadi yang pertama misalnya kita bicara globalization ya, globalisasi. Jadi ada ini ibaratnya ada globalisasi antar orang, baik antar orang maupun antar barang sebenarnya ya. Kemudian ada yang namanya sekarang outsourcing ya, karena ada perkembangan bahwa eh, namanya tim IT atau mungkin kita bicara proyek IT tidak selalu melulu bahwa timnya adalah karyawan kita ya. Kalau dalam perkembangannya adalah untuk mengerjakan proyek ada kalanya kita bisa melakukan outsourcing ya, outsourcing untuk mengambil atau menggunakan tim-tim yang berada di luar dari perusahaan kita sebenarnya. Oke, contoh misalnya kita butuh tadi beberapa part mungkin saya jelaskan ya, butuh bagian blockchain misalnya ya. Padahal di tim kita atau karyawan kita nggak punya orang yang ahli di bidang blockchain ya. Otomatis kita harus melakukan outsourcing ya. Oke. Nah, kemudian ini ada juga virtual teams. Virtual team ini adalah group of individual yang akan bekerja secara apa istilahnya ya. Tidak harus bersama dalam ini ya, tidak bersama dalam satu physical karena ini ada hubungannya dengan outsourcing juga ya. Jadi ada salah satu teknologi yang memungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa saling bertukar ide dan seterusnya lewat menggunakan virtual ya. Bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan Zoom dan seterusnya ya. Kemudian ini juga ada pendekatan agile. Jadi pendekatan agile ini sudah seperti jadi tren juga ya, tren ketika video ini dibuat ya. Jadi memungkinkan kita melakukan adaptasi perubahan secara lebih cepat dan lebih mudah ya menggunakan pendekatan agile ya. Oke. Kemudian di sini ada beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan juga ya, beberapa important issue dan saran untuk terkait globalisasi ya. Biasanya nanti kaitannya dengan komunikasi, trust, ada common work practice, ada tools dan seterusnya ya. Nah, beberapa sarannya adalah ya mungkin di sini ya, employ greater project discipline ya, artinya mungkin kita akan mengambil beberapa disiplin yang berbeda ya. Nah, kemudian think global but act lokal ini penting juga ya. Jadi kita berpikirnya global, tetapi mungkin kita eksekusinya atau mungkin kita runningnya tetap kita sesuaikan dengan lokal ya. Jadi misalnya kita mengadopsi prinsip-prinsip global. Jadi kalau misalnya kita bicara contoh ya, ERP, Enterprise Resource Planning ya, kalau secara global seperti apa, tetapi kearifan lokal di Indonesia seperti apa, mungkin belum tentu sama ya. Jadi mungkin juga think-nya tetap global tapi act-nya lokal ya. Kemudian di sini ada keep project momentum going, ini penting ya. Kemudian use newer tools and technology ya, jelas ya karena ada perkembangan teknologi, globalisasi misalnya. Sekarang pada umumnya menggunakan tool collaboration semua, pakai GitHub atau GitLab semua. Ya mau nggak mau ya kita harus ikutin ya. Jadi kita ikutin pendekatan seperti itu. Ini contoh bagaimana kita mengadopsi globalisasi ya. Kemudian di sini terkait outsourcing. Outsourcing itu adalah kita bisa memanfaatkan ya menggunakan outsourcing terutama untuk reduce cost ya, terutama untuk posisi-posisi yang sifatnya nggak harus kita permanenkan ya. Karena misalnya contoh ada beberapa project yang tadi saya sampaikan contoh blockchain programmer atau blockchain analis mungkin butuhnya hanya sekali dua kali ya. Dan mungkin nggak perlu kita permanenkan kan.
Oke. Nah, dari sini mungkin kita akan memikirkan strategic IT investment-nya ya untuk outsourcing ya. Apakah oh, ternyata portofolio kita kok mengarah ke blockchain ya misalnya. Ya berarti nanti ke depan ya kita harus mulai meng-hire, merekrut karyawan-karyawan yang punya background di bidang blockchain misalnya. Oke. Kemudian project manager should become more familiar with negotiating contract ya. Nah, terutama kaitannya dengan outsourcing isu ya. Oke. Nah, kemudian ini terkait virtual teams, ini penting juga ya. Jadi kita untuk meningkatkan ya bahwa sekarang dengan teknologi kita bisa bekerja istilahnya 24 jam 7 hari ya, jadi nggak ada batasan. Makanya mungkin nanti kalau ke depan kadang-kadang kita akan diajak meet di malam hari ya. Oke. Kemudian bisa juga bisa menurunkan biaya ya. Jadi many virtual workers biasanya tidak butuh butuh tempat kantor ya. Mereka lebih senang kerja di rumah ya. Kemudian providing more expertise and flexibility ya, karena akan mendorong mereka lebih nyaman dengan fleksibilitas mereka ya. Kemudian di satu sisi bisa mendorong life balance ya, karena mengeliminasi kesibukan harus selalu office hour ya. Kemudian dengan mencampurkan dengan virtual teams ini mungkin akan orang akan mungkin lebih balancing hidupnya akan lebih baik ya. Oke. Kekurangannya mungkin juga ini ada kekurangannya menggunakan virtual team kadang-kadang mengisolasi timnya. Jadi kadang-kadang komunikasinya jadi agak agak tidak berjalan dengan lancar ya. Kemudian ya ini sama ya, increasing the potential for communication problem ya. Jadi makanya memang tidak disarankan full virtual team ya. Kalau bisa masih hybrid ya. Pertemuan fisikalnya ada, tapi pertemuan online juga ada ya. Kemudian salah satu kurangnya adalah reducing kemampuan team member to network and transfer informasi informally ya. Jadi kalau misalnya mau istilahnya apa transfer knowledge atau belajar satu sama lain atau saling share info dan sebagainya, jadi nggak mudah ya sebenarnya. Beda kalau misalnya satu tim itu di ruangan yang sama ya, kalau ada apa-apa langsung bilang oh ini ada apa sih, oh ini loh saya punya tools baru nih bisa kamu coba langsung nih. Nah, jadi nggak perlu harus nunggu ya misalnya, atau misalnya pas kita berada di kantor yang sama ngelihat temennya kok kamu asik ya pakai tools apa ini ya, nah nanti kita tertarik ya, kayaknya saya pengen nyoba deh misalnya. Nah ini contoh-contoh ya. Oke. Kemudian increasing the dependence of technology to accomplish apa. Jadi mungkin ini juga salah satu kekurangan ya, dependensi terhadap teknologi ya. Oke, nah kemudian di sini akan disampaikan terkait dengan agile project management. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa agile itu means being able to move quickly and easily, but some people masih merasa feel that project management ya. Jadi tetap ngerasa bahwa ini masih dalam bagian project management ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya kadang-kadang orang menyebut ya bahwa agile itu mirip atau mungkin lebih cenderung disebut sebagai proses yang iteratif dan increment ya. Memang sepertinya seperti itu ya. Cuman dalam perspektif yang umum agile itu kan menghadapi ketidakpastian ya, ada perubahan dan seterusnya. Makanya kita butuh iteratif development ya. Jadi kalau kita mengembangkan sesuatu segera di deliver ditunjukin nih ke customer. Nanti customernya ngasih masukan, oh kok bentuknya gitu ya, kok tampilannya seperti ini ya. Nah iterasi kedua kita repair lagi ya, dibenerin lagi sama tim developernya, project manajernya, ditunjukin lagi. Nah nanti hasilnya dikomentari lagi sama user, oh bagian ini udah bagus nih tapi bagian ini masih kurang. Nah, perbaiki lagi ya, iteratif dan nanti akhirnya akan muncul produk finish yang memuaskan si customernya. Oke, beberapa di sini ya. Jadi mungkin di sini ada beberapa hal yang perlu disampaikan adalah terkait agile. Agile ini memang menarik ya. Jadi ada beberapa software dan alat bantunya. Jadi misalnya kita bisa berinteraksi lebih intens, lebih baik. Kemudian nanti dokumentasinya mungkin lebih disimplifikasi ya. Tetapi di satu sisi nanti ada namanya kolaborasinya perlu ditingkatkan ya, karena kita bekerja secara agile, karena dipecah dalam sprint-sprint yang lebih kecil ya. Oke. Nah, contoh salah satu metode agile, meskipun nanti akan dibahas lebih detail di RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Ini ada salah satu contoh yaitu Scrum.
Jadi Scrum ini salah satu metode agile yang mungkin dah sering dipakai. Jadi poin simpelnya mungkin ini secara singkat ya. Nanti sebenarnya akan banyak dibahas lagi di RPL ya. Intinya saya punya produk backlog. Produk backlog tuh ibaratnya punya fitur ya, fitur 1 sampai 20 misalnya. Nah, dari produk backlog itu nanti akan kita pecah menjadi sebuah sprint ya. Jadi sprint, satu kali sprint anggap 1 bulan ya. Misalnya 20 kita bagi 20 dibagi 4 ya. Jadi 4 backlog kita kerjakan dengan 5 sprint ya standarnya ya. Nah, jadi masing-masing sprint ini seolah mengerjakan 5 backlog ya. 4 backlog ya. Jadi masing-masing sprint mengerjakan 5 backlog. Anggap ini 2 sampai 4 weeks kan dikerjakan selama 1 bulan. Nah, dari situ nanti diiterasi. Iterasi selanjutnya atau sprint kedua, nanti dilihat dulu apakah kita mau lanjut ke backlog selanjutnya atau ada dari yang sprint sebelumnya ada yang belum maksimal. Nah, kalau belum maksimal ya dibenerin dulu ya. Makanya dalam faktanya kadang-kadang kalau kita bicara Scrum yang direncanakan 5 kali sprint nanti faktanya bisa lebih ya, lebih banyak bisa bisa sampai 7 kali, bisa sampai 8 kali dan seterusnya ya. Karena di dalam konsepnya kan memang itu ya iteratif ya, increment dan iteratif development-nya. Nah, di sini mungkin ini bagian akhir-akhir dari part pertama ini ada Agile, ada PMBOK. Jadi di sini sebenarnya PMBOK ini nanti bisa mengeluarkan namanya sertifikasi ya untuk beberapa praktisi. Memang harganya sih nggak murah ya. Tapi kalau misalnya Anda tertarik silahkan mau ambil ya. Jadi di sini salah satunya juga akan recognize juga ya, recognize juga pengetahuan atau knowledge di bidang agile principle ya. Oke. Kemudian ada beberapa hal, mungkin pengetahuan-pengetahuan yang lain seperti Scrum, Kanban, XP dan seterusnya, TDD dan seterusnya nanti bisa bisa dijadikan sebagai dasar nanti mengambil PMI Agile Certified. Jadi khusus ini Project Management sertifikasi, sertifikasi Project Management khusus untuk yang bertipe Agile ya, untuk project-project yang sifatnya Agile ya. Jadi mungkin Agile itu memang tidak hanya untuk software ya, sebenarnya Agile ini bisa dipakai juga untuk hal yang lain sebenarnya ya. Oke, ini sumber referensi yang digunakan. Jadi ada dua, buku dari Katie tadi. Ini Project Management untuk IT dan dari PMBOK yang edisi ke-6 ya. Jadi terima kasih. Mungkin ini terakhir part terakhir dari chapter 1. Mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran ya tentang manajemen project dan bagaimana PMBOK nanti bercerita tentang knowledge area-nya. Dan nanti di selanjutnya di chapter-chapter selanjutnya itu adalah pendalaman atau detailing dari knowledge area dari PMBOK ya. Oke, terima kasih Anda sudah melihat. Nanti kita sambung di chapter-chapter dan part-part selanjutnya ya.